Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadapi bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang mufrodat ataupun kata-kata yang ada pada surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari surah tersebut, yaitu surah Luqman ayat 12 sampai 15 dari kitab Rawaiyul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum syar'i atau hukum-hukum yang diambil dari ayat 12 sampai dengan 15 dari surah Luqman. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, ma hiya muddatur rodok al-muharrim. Berapa jangka waktu penyusuan bagi seorang anak sehingga bisa membuat dia menjadi mahram ataupun mengharamkan dia hubungan dalam artian untuk menikah, ya, karena dianggap sebagai saudara sesusu. Istadallal fuqaha'u ala anna muddatar rodo alladhi yata'allaku bihi tahrim huwa sanatani bihadihil ayat. Jadi para ulama fikih itu berdalil dengan ayat ini, yaitu ayat 12 sampai 15 dari surah Luqman, bahwasanya jangka waktu yang dibolehkan penyusuan bagi seorang anak itu yang bisa membuatnya menjadi mahramnya itu adalah 2 tahun, yaitu wahiyya qauluhu ta'ala wa fisoluhu fi amaini. Nah, jadi ada kata-kata dan penyapihannya yaitu pada usia 2 tahun. Fa innal murada bil fisol al fitom fatakuna sanatani hiya tamamu muddatir rodo. Karena makna daripada al fisol itu adalah al fitom. Al fisol artinya adalah maknanya adalah penyapihan. Nah, maka karena disebutkan dalam ayat bahwasanya penyapihannya 2 tahun, maka disitulah jangka waktu penyusuan yang bisa menjadikan mahram itu adalah sampai usia 2 tahun. Artinya kalau lebih dari itu tidak bisa dianggap mahram. Kemudian mereka juga berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Nah, para ibu-ibu itu mereka menyusui anak-anaknya pada jangka waktu 2 tahun yang sempurna, ya. Jadi sampai 2 tahun disitulah jangka waktu dari penyusuan seorang anak kepada ibunya.
Wa hadza ra'yul jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Jadi batas 2 tahun ini adalah pendapat dari para jumhur, ya, artinya mayoritas ulama dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi 3 madhab yang meyakini batasan ini. Wa dhahabal Imam Abu Hanifah ila anna muddatar rodoi al muharrim sanatani wa nisf. Nah, di sini Imam Hanafi berbeda pendapat, ya. Beliau mengatakan batasannya bukan 2 tahun tapi 2 tahun setengah. Nah, beliau berdalil dengan surah Al-A'qaf ayat 15. Nah, di situ dijelaskan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahron. Nah, jadi ibu dari anak itu mengandungnya dengan susah payah, kemudian melahirkannya pun juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahron. Adapun jumlah masa kehamilan dan masa penyusuannya atau penyapihannya adalah thalathuna syahron, 30 bulan. Nah, jadi karena mengandung itu minimalnya adalah 6 bulan, maka sisanya yaitu 24 bulan itu adalah masa masa penyusuan, ya. Kemudian walahu fil istidlali minal ayatil karimah. Nah, jadi wajhul istidlal, ya, bagaimana cara mengambil bentuk istidlalnya, dalam artian bentuk berdalilnya itu seperti apa, yaitu annal murada bil hamli huna laisa hamlil janin fi batni ummihi. Nah, jadi maksud kata-kata hamlun, ya, hamil di ayat Al-A'qaf 15 itu menurut Imam Hanafi bukanlah mengandung janinnya atau mengandungnya janin di dalam perut ibunya. Wa innama hamluhu alal yadaini min ajlil irdo. Nah, jadi di sini makna hamilnya itu difahami dengan bukan mengandung, tetapi dari hamala yahmilu, membawa dengan kedua tangannya. Jadi membuai anaknya itu dengan menyusuinya. Jadi tidak diartikan hamil dan menyusui, tetapi 30 bulan itu diartikan sebagai masa penyusuan. Makanya tadi 30 bulan itu menjadi 2 tahun setengah, ya. 24 bulan 1 tahun, kemudian sisanya 6 bulan itu setengah tahun. Makanya Imam Hanafi berkeyakinan batas penyusuan atau penyapihannya itu sampai 2,5 tahun. Kemudian selanjutnya at-tarjihu wa la'allana ba'da isti'radil adillah narjahu qaulul jumhur. Nah, jadi Syekh Ali As-Sobuni meyakini bahwasanya yang lebih kuat pendapatnya adalah pendapat jumhur, ya, pendapat yang pertama, yaitu batasnya sampai 2 tahun, bukan 2,5. Kemudian al-hukmu tsani kam hiya muddatul hamlis syar'i.
hukum yang kedua adalah berapa jarak atau jangka waktu masa kehamilan secara syar'i. Ajma'al fuqaha'u ala anna aqalla muddatil hamli hiya sittatu asyhur. Jadi para ulama fikih bersepakat bahwasanya minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Wa hadzal hukmu mustambatun min qaulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Nah, jadi kenapa para ulama fikih mengatakan masa kehamilan itu minimal 6 bulan? Itu disimpulkan dari Al-Ahqaf ayat 15. Nah, di situ disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Nah, jadi di sini para mayoritas ulama fikih memisahkan ya, hamluhu itu diartikan masa mengandungnya, kemudian wa fisaluhu itu masa penyusuannya. Nah, jadi totalnya 30 bulan itu 2 tahun atau 24 bulan masa penyusuan, kemudian 6 bulannya adalah minimal masa kehamilan. Kemudian selanjutnya qala Ibnul Arabi fi tafsirihi. Ibnul Arabi berkata dalam kitab tafsirnya, ruwiya anna imra'atan tazawwajat fawaladat li sittata ashur min yaumi tazawwajat. Nah, jadi ada seorang perempuan yang melahirkan setelah 6 bulan dari masa pernikahannya. Nah, jadi 6 bulan setelah nikah kemudian perempuan tersebut melahirkan. Fa'ata bihi Utsman radhiyallahu anhu fa'arada ayyar jumaha. Faqala Ibni Abbas li Utsman innaha intakhasumkum bi kitabillah takhsimkum. Jadi kemudian karena Utsman ini ingin merejam perempuan tersebut. Nah, jadi karena baru 6 bulan dari pernikahannya sudah melahirkan. Nah, berarti dikiranya itu perempuan tersebut hamil di luar nikah atau sudah hamil dulu sebelum menikah. Maka kemudian Utsman bin Affan ingin merejamnya. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai Utsman, jika kamu ingin menentang atau mendebat kitab Allah atau Al-Quran, maka berdebatlah. Qala Allah azza wa jalla, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini kembali lagi Ibnu Abbas menggunakan surah Al-Ahqaf ayat 15 sebagai dalil bahwasanya masa kehamilan itu bisa terjadi hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi di sini intinya Ibnu Abbas tidak meyakini bahwasanya perempuan tersebut berzina, tetapi memang mungkin sunatullah ataupun atas izin Allah ternyata hanya 6 bulan saja masa kehamilan anaknya. Kemudian selanjutnya ada juga ayat Al-Baqarah ya 233 yang tadi sudah saya sebutkan juga. Di situ dijelaskan bahwasanya masa penyusuan itu maksimalnya adalah 2 tahun. Maka kalau di dalam surah Al-Ahqaf 15 ada keterangan hamluhu wa fisaluhu 30 syahron.
hamilnya dan juga penyusuannya adalah 30 bulan, nah berarti di situ 24 bulan penyusuan, 6 bulan kehamilan. Nah, jadi Al-Ahqaf 15 bisa dijadikan dasar bahwasanya masa kehamilan itu ada yang cukup hanya 6 bulan. Kemudian selanjutnya ma tursadu ilaihi ayatil karimah. Nah, jadi apa saja yang bisa kita ambil dari ayat surah Luqman 12 sampai 15. Yang pertama, al-hikmatu hibatun ilahiyah la tanalu illa bitariqit taqwa wal amalus shalih. Jadi hikmah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah dan juga amal soleh. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang ahli hikmah, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga kita perbanyak amal-amal soleh kita. Wathani syukru ni'mati wajibun alal mar'i. Nah, jadi bersyukur atas nikmat Allah itu hukumnya wajib bagi setiap orang, karena kita sudah banyak diberikan kebaikan-kebaikan dan kemudahan oleh Allah, nikmat dan segalanya, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Wa man la yaskurun nasa la yaskurullah. Maka barang siapa yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih juga kepada Allah. Karena kalau dengan manusia saja yang kelihatan, nah dia tidak bisa mensyukuri atau berterima kasih kalau misalnya dibantu oleh seseorang, maka kemungkinan besar dia tidak bisa juga bersyukur kepada Allah. Ats-tsalits asyirku min a'dzami dzunub. Syirik itu adalah salah satu dosa yang paling besar, ya. Wa akbarul jaraim indallah wa huwa muhbitun lil amal. Dan juga sebesar-besarnya pelanggaran ataupun maksiat kepada Allah, dan juga syirik bisa membatalkan atau menghapuskan amalan. Kemudian yang keempat, ar-rabi' ta'atul walidain min ta'atillah. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketaatan kepada kedua orang tua itu berarti ketaatan juga kepada Allah. Wa birruhuma maqrunun bi ibadatillahi ta'ala. Dan berbuat baik kepada keduanya, kedua orang tua, itu termasuk juga salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah la tajuzu ta'atu fil maksiyah. Tidak boleh taat dalam hal maksiat. Nah, jadi kalau ada orang tua yang menyuruh anaknya berbuat maksiat, apalagi sampai syirik, naudzubillah, maka itu tidak boleh ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf kama bayyanahu alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada hal-hal yang baik. Nah, kita disuruh berbuat baik, disuruh melakukan suatu kebaikan, maka di situ baru kita boleh taat. Kalau kita disuruh melakukan maksiat atau kejahatan, maka tidak boleh kita taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni segala dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan bencana yang sedang kita alami, yaitu
musibah COVID-19 segera dihilangkan dari negeri kita tercinta dan juga negeri kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.